Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Inspektur upacara tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau selaku Inspektur upacara memasuki ruangan upacara menuju ke mimbar upacara. Acara puncak peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020, Kamis 10 Desember 2020 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur upacara, diikuti peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Lubuk Linggau selaku Inspektur Upacara. Kami persilakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Hadirin undangan, silakan duduk kembali. Dilanjutkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ibu Eplin Erwinsyah selaku Ketua Persid Kartika Chandra Kirana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu oleh Ibu Haja Yeti Oktarina selaku Penasehat GOW Kota Lubuk Linggau. Gema Sumpah Pemuda dan alunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam kesatuan wadah yang mandiri. Pada saat itu sebagian besar perkumpulan kaum perempuan masih merupakan bagian dari organisasi pergerakan bangsa yang berdiri sendiri-sendiri. Selanjutnya atas prakarsa Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa dan Putri Indonesia pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, disingkat dengan PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalinlah kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama sesama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929 menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, disingkat dengan PPII. Pada tahun 1935
diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dan dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 ditetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946 badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI. Tahun 1964. Yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntunan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Berbeda dengan makna Mother's Day yang dirayakan di mancanegara, Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan serta persatuan dan kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang, senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan kasih sayang kodrati antara ibu dan anak, kesucian, kekuatan, dan pengorbanan ibu, kesadaran perempuan Indonesia untuk menggalang kesatuan dan persatuan, serta keikhlasan berdharma bakti dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Hari Ibu, Desember 2020. Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 oleh Ibu Haja Sri Haryati Sulaiman selaku Ketua GOW Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Lubuk Linggau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota, yang terhormat Bapak Haji Sulaiman Kohar, yang kami hormati Bapak-Bapak Porkopimda Kota Lubuk Linggau yang berkesempatan hadir atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau, perwakilan perbankan di Kota Lubuk Linggau, Ketua DPC Hiswana Migas Lubuk Linggau yang telah hadir bersama kita. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuk Linggau yang juga selaku penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kota Lubuk Linggau, Ibu Haja Yeti Oktarina Prana. Yang kami hormati Bapak Ibu yang mengikuti acara peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 secara virtual, baik di kantor maupun di sekretariat organisasi masing-masing.
Yang kami hormati para ketua organisasi wanita yang berkesempatan hadir, PKK, Ikatan Istri DPRD Kota Lubuk Linggau, Persit Kartika Chandra Kirana, Adi Yaksa Dharma Karini, Dharma Yukti Karini Pengadilan Negeri, Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama, Dharma Wanita Persatuan, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT, Aisyah, WKRI, IWAPI, KPPG, Salima, IBI, Kertawerdatama, Perip, IID, IJTKI, Himpaudi, Al-Hidayah, HWSTKIP, IKWM, Muslimat NU, dan kepada ketua organisasi yang kami sebutkan tadi, dimohon untuk berdiri. Kami laporkan kepada Bapak Wali Kota, inilah ibu-ibu luar biasa, penggerak organisasi wanita di Kota Lubuk Linggau, yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kota Lubuk Linggau. Mereka mengenakan selempang pengenal organisasi masing-masing. Terima kasih atas hadirnya pada hari ini. Pada ibu-ibu, disilakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 Kota Lubuk Linggau. 1 Rumawi, dasar pelaksanaan berdasarkan surat keputusan nomor 01/KPTS/GOW/2020 November 2020 tentang pembentukan panitia peringatan Hari Ibu ke-92 Kota Lubuk Linggau tahun 2020. 2 Rumawi, tema kegiatan Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan. Rangkaian peringatan Hari Ibu ke-92 tahun ini dilaksanakan dengan kondisi kita masih dilanda pandemi COVID-19. Karena itu peringatan Hari Ibu kali ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Kami laporkan kepada Bapak bahwa kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh anggota dan pengurus organisasi wanita yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kota Lubuk Linggau melalui aplikasi Zoom Meeting dan disebarluaskan melalui channel YouTube Diskominfo. Berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut. 3 Rumawi, webinar Gernas Bangga Buatan Indonesia. GOW Kota Lubuk Linggau mengikuti webinar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gebiar Kebudayaan Kewanifer online dari Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia pada hari Selasa 3 November 2020, tempat Aula Diskominfo Kota Lubuk Linggau. Peserta ketua dan pengurus GOW Kota Lubuk Linggau yang dilakukan online dan offline. 4 Rumawi, workshop virtual via Zoom bersama Bunda Eli Risman PSI, psikolog, pakar parenting, Direktur Rumah Keluarga Risman. Tema belajar dan praktek mengasuh anak di masa pandemi. Pelaksanaan 3 kali pertemuan pada hari dan tanggal Sabtu 14, 21 dan 26 November 2020 pukul 19.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai moderator Muhammad Awaludin atau Kak Mumu, co-founder dan CEO Fami Plafon Edukasi Keluarga. Beserta seluruh pengurus GOW Kota Lubuk Linggau dan anggota organisasi wanita
dalam gabungan organisasi wanita Kota Lubuk Linggau. 5. Rumawi, sinergi kreasi. Sinergi kreasi adalah sharing moment dalam bentuk talk show interaktif yang bertujuan berbagi pengalaman bagi yang sudah sukses menjalankan usaha untuk berbagi pengalaman dan memperluas jejaring usaha di era digital. Seluruh kegiatan dipublikasikan melalui video liputan dikirimkan ke Kementerian PPA. Dilaksanakan pada tanggal 4 Desember Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat on air di studio Siar TV Lounge 7 Hotel Dewinda. Sebagai narasumber, pelaku UMKM yang tetap sukses meski di tengah pandemik. 2 penasehat GOW Kota Lubuk Linggau dan Ketua GOW Kota Lubuk Linggau. Peserta talk show interaktif pengurus GOW utusan organisasi wanita dalam gabungan organisasi wanita Kota Lubuk Linggau. 6. Rumawi, pemberian penghargaan kepada 2 orang perempuan inisiator dan inspiratif Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan nomor 0002-6/DPP-PA/2020 dan Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor B506-D1-3-DT4/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Hal pemberian penghargaan inisiator Indonesia. Pemberian penghargaan tersebut kepada perempuan yang menyumbang pada pencapaian 5 tema arahan Presiden atau 12 critical area Beijing Platform for Action. Kami laporkan kepada Bapak bahwa tahun ini wanita inisiator Kota Lubuk Linggau terpilih menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di nasional bersama perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia dan akan menyandang duta perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan. Kami mohon pada Ibu Winasta Ayuduri untuk berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. 7. Rumawi, penulisan buku perempuan inspiratif Kota Lubuk Linggau tahun 2020. Buku biografi Haja Yeti Oktarina Prana bertema Rekam Jejak Wanita Inspiratif Kota Lubuk Linggau yang penuh kesungguhan menuangkan ide dan gagasannya untuk kemajuan dan pemberdayaan perempuan di Kota Lubuk Linggau. 8. Rumawi, puncak peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020. Hari tanggal Rabu 10 Desember 2020. Tempat Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau. Dalam keadaan pandemik, undangan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Di dalam gedung ini, para undangan berkisar 200 orang atau lebih kurang dari 23% dari kapasitas gedung. 9. Rumawi, dana untuk pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Ibu ke-92 Kota Lubuk Linggau tahun 2020 bersumber dari A. APBD Kota Lubuk Linggau, B. Kas Gabungan Organisasi Wanita Kota Lubuk Linggau, C. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Demikianlah laporan kegiatan peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Pada Wali Kota Lubuk Linggau selaku
Ketua Dewan Penasihat Gabungan Organisasi Wanita Kota Lubuk Linggau, semua organisasi wanita dalam Gabungan Organisasi Wanita Kota Lubuk Linggau, dan organisasi perangkat daerah Kota Lubuk Linggau yang berperan aktif dalam terlaksananya kegiatan, serta semua pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kepada Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota, kami mohon pada saatnya nanti memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.